Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Pamer foto sekarang ini udah seperti sebuah kewajiban. Apalagi kita hidup di mana media sosial adalah dunia kedua setelah dunia nyata. Bahkan dalam beberapa kasus, orang lebih suka hidup di dunia maya. Dapetin like yang banyak adalah sebuah kebanggaan hidup. Banyak like, happy. Like cuma dikit, nangis semalaman. Makanya sekarang flexing lagi populer. Seni memperlihatkan bahwa diri kita hebat dan bisa punya ini itu yang bikin orang lain bangga. Bikin orang lain terkagum adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi banyak orang. Sebelum makan, foto dulu, lalu upload ke medsos, bagikan ke Instastory atau status WhatsApp. Beli barang branded, dibagikan ke medsos seolah takut seluruh dunia nggak tahu. Beli HP yang di belakangnya ada logo apel bekas dimakan. Rasanya bangga, bisa foto di cermin toilet dengan wajah tertutup. Misalnya lagi traveling ke luar negeri, nggak sah kalau nggak foto-foto. Ya memang sih, sekarang ini zamannya pamer. Pamer itu seolah udah jadi ritual wajib kalau sedang melakukan sesuatu yang dirasa beda, anti mainstream atau yang lagi viral. Tapi ada juga orang-orang yang suka foto karena ada kepentingan tertentu, misalnya kepentingan politik. Ini banyak sekali contohnya. Baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup menarik. Kali ini Demokrat kembali kena sial. Jadi ceritanya seorang WNI dari Karawang bernama Gibran sempat diamankan polisi Arab Saudi. Ya, namanya Gibran. Tapi bukan Gibran Rakabuming yang wali kota Solo ya. Ini Gibran yang lain. Kebetulan namanya sama. Jadi, jangan heran kalau nanti misalnya ada kelompok usil yang bikin narasi sesat. Misalnya, Gibran anak presiden yang ditangkap. Atau Gibran menyusup ke Demokrat untuk mempermalukan Demokrat. Jadi, Gibran ini ditangkap karena dia membentangkan bendera Partai Demokrat. Dia kabarnya ditangkap polisi di kota Madinah. Ini juga sudah dibenarkan oleh anggota fraksi Partai Demokrat Karawang. Gibran ini ternyata anak ketua DPRD Kabupaten Karawang. Dia bersama dengan beberapa anggota pengurus DPC Partai Demokrat dan anggota fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karawang. Mereka sedang umroh berjamaah. Entah gimana ceritanya, Gibran membentangkan bendera Demokrat. Katanya sih karena rasa syukur orang tuanya berhasil menjadi ketua DPRD mewakili Partai Demokrat. Jadi singkat cerita, orang ini sudah dibebaskan dan mungkin sudah pulang, tapi tidak dijelaskan kenapa dia ditangkap setelah membentangkan bendera partai. Tapi saya punya alasannya. Nanti, mari kita bicara dulu tentang gambaran besarnya, yaitu Demokrat. Ya, Demokrat pasti malu. Berulang kali nama Demokrat jadi hancur dan jelek berkat kader-kadernya yang bikin ulah. Kasus ini tidak begitu menyoroti pelaku, karena memang bukan politisi besar. Sehingga yang kena pasti adalah pimpinan besarnya, yaitu AHY. Tapi apapun itu, ini tindakan yang sangat memalukan. Agak konyol membawa bendera partai ke tempat yang sebenarnya untuk ibadah. Mau bersyukur bukan gitu caranya. Ini lebih tepatnya disebut kepingin pamer ke orang-orang. Kalau bikin malu Demokrat, masa bodoh lah. Tapi ini bikin malu Indonesia. Ini yang bikin kita teringat dengan satu orang yang pernah kabur ke Arab Saudi gara-gara malu. Chat mesumnya terbongkar ke publik. Kalian kenal orangnya nggak? Keterlaluan kalau nggak kenal. Jadi dia ini sempat tinggal beberapa tahun di sana. Suatu ketika dia dipanggil polisi Arab Saudi karena ada bendera yang ditempel di dinding kediamannya. Dia sampai gemetar. Di Arab Saudi dia kayak orang lemah. Begitu pulang ke Indonesia langsung kembali ke sifat aslinya. Petantang petenteng berlagak seperti preman pasar dan akhirnya dikandangkan. Jadi setahu saya aktivitas politik di Arab Saudi sangat dilarang. Warga negara asing tidak diperbolehkan membicarakan atau membawa aspek politis yang ada di negara asalnya. Pengibaran bendera dilihat sebagai simbol politik. Jadi sangat dilarang. Apalagi bawa atribut politik di rumah ibadah. Saat ini, di sana tidak boleh berfoto menggunakan spanduk apapun. Dulu pernah ada jamaah umroh yang membentangkan spanduk dan ditangkap karena memang tidak diperbolehkan. Padahal itu cuma spanduk kelompok umroh, tapi tetap tidak boleh.
Kalau mau foto selfie masih boleh. Foto pakai spanduk sudah dilarang. Apalagi spanduknya berbau politik atau ada unsur kelompok ekstremis yang dilarang di sana. Habis kalau ketahuan. Makanya wajar pelaku yang membentangkan bendera Demokrat ditangkap karena itu dianggap sebagai simbol politik. Tidak ada cerita-cerita politik, tidak ada demokrasi, tidak ada ruang untuk bikin sensasi apalagi kegaduhan. Makanya aturan negara lain kadang sangat berbeda dan wajib dipatuhi. Jangan bawa kelakuan di negara asal ke negara lain. Bijak-bijaklah di negara orang. Jangan sampai ditangkap dan bikin malu satu negara. Arab Saudi itu sekarang sedang berbenah besar-besaran dari yang konservatif menuju moderat untuk menarik investasi asing seperti yang sukses diterapkan di Uni Emirat Arab. Sedangkan di sini bisa seenaknya. Bebas kritik pemerintah, rumah ibadah dijadikan tempat politisasi, bebas membentangkan atribut partai di rumah ibadah, bahkan bebas menyebarkan tabloid capres. Bahkan bebas pasang spanduk larangan mensolatkan jenazah pendukung calon pemimpin lain. Demokrat ini mungkin ibarat bangunan rapuh yang harus direnovasi besar-besaran sebelum ambruk total. Sialnya enggak hilang-hilang. Hilang satu tumbuh 1000. Kebanyakan kesialan mereka akibat ulah dari kadernya sendiri. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari partai ini. Di berita selalu lebih banyak berita jeleknya. Saya jadi mikir, apa kadernya enggak kasihan dengan AHY yang saat ini pontang-panting mau bermimpi jadi wakil presiden? AHY butuh nama baik, butuh image yang bagus, butuh berita-berita yang baik, biar namanya terangkat. Tapi kelakuan banyak kadernya bikin Demokrat ambruk. Ini memang salah Demokrat juga sih, yang tidak mau screening ketat orang-orang yang mau jadi kadernya. Kalau saya bicara soal kelakuan kader Demokrat yang aneh-aneh dan memalukan, rasanya satu hari pun tidak akan habis dibahas. Terlalu banyak sampai saya sendiri pun pusing. Dari kelakuan yang aneh, lucu, bahkan yang kontroversial. Semua ada di Demokrat. Kader-kadernya bervariasi seperti rujak yang ada manisnya, asam, asin, pedas, semuanya bercampur jadi satu. Cuma partai inilah yang kadernya banyak yang bikin malu. Coba lihat partai lain. Ada nggak kadernya bikin masalah aneh? Jarang. Kalau ada pun cuma 1-2 orang saja. Tidak serame Demokrat. Kalau begini kondisinya, fix Demokrat tidak akan punya peluang, tidak ada harapan. Mimpi jadi wakil presiden mulai dari sekarang lebih baik dikubur saja. Kalaupun nanti AHY dipilih oleh Anies sebagai cawapres, ini hanya akan jadi beban. Anies sendiri sudah pusing dihantam soal utang 50M. Ditambah lagi AHY tidak punya prestasi, ditambah lagi Demokrat dicap super jelek karena banyak berita buruk tentang kader-kadernya yang bermasalah. Apa yang bisa diharapkan dari partai yang sudah terlanjur jelek di mata masyarakat? Ingat Demokrat pasti tidak bisa lupa dengan kata mangkrak dan Candi Hambalang. Branding yang sangat kuat, tidak terlupakan, tapi bikin Demokrat hancur berantakan. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.